sebelum itu, jadi ada 12 hal yang membuat kambing PE ini bisa berharga ratusan juta atau bahkan ada beberapa kambing yang sampai 1 miliar. Tapi mungkin teman-teman ada yang mungkin ada teman-teman yang main kandang-kandang ternak lain atau melihat tidak sesuai dengan apa yang 12 itu tadi, tapi kok harganya mahal. Nah itu dia asiknya kita. Oke kawan-kawan KSBS Etawa Lampung Channel, balik lagi, salam ngarit, bres. Nah teman-teman, untuk peternak kambing PE terutama yang main di seni, biasanya tetangga-tetangga kita itu pada nanya apa sih yang dikonteskan pada kontes kambing PE ras Kali Gesing ini. Ada yang bilang apa diadu, apa di tanduk-tandukan. Nah ini di sini saya ingin membuat video untuk sedikit menjelaskan apa saja yang menjadi penilaian juri-juri kontes pada kambing PE ras Kali Gesing ini di kontes seninya. Nah teman-teman, sebelum itu, jadi ada 12 hal yang membuat kambing PE ini bisa berharga ratusan juta atau bahkan ada beberapa kambing yang sampai 1 miliar. Dan untuk mendapatkan 12 kriteria atau 12 parameter ini sangat sulit didapatkan peternak-peternak. Itulah dia yang membuat dia harganya menjadi mahal, dan itulah 12 parameter inilah yang menjadi acuan juri-juri untuk menilai kambing itu layak mendapatkan juara atau tidak. Nah oke teman-teman, kita sekarang lagi berada di SMF Lampung Timur. Saya tadi sudah izin untuk meminjam salah satu kambingnya yang bakal kita coba untuk menjelaskan 12 kriteria tadi dengan kambing ini. Nah ini di sini lagi pada sibuk nih di SMF ini karena besok ini udah H-2 kontes regional Sumatera. Oke langsung aja teman-teman kita bahas. Jadi untuk yang pertama itu ada di bagian kepala teman-teman. Jadi untuk bagian kepala ini ada 3 yang dinilai, yaitu kepala, kuping, dan tanduk. Nah kita mulai dari yang kepala. Kepala itu kita mulai dari kepala yang membentuk setengah lingkaran atau teman-teman biasanya sebut itu blower. Nah ini harus ini bagian ini tuh harus membentuk setengah lingkaran atau yang sering kita bilang blower. Lalu di bagian mulut tebal, dagu tebal, dan teman-teman pemain kontes biasanya menyebut dengan nyadil atau nyatem. Tapi nyadil atau nyatemnya itu tidak bisa yang berlebihan ya. Jadi ya seperti inilah. Nah, jadi tidak berlebihan. Dan di bagian mata itu harus sayu, tidak terlalu besar seperti melotot, jadi sayu gitu. Jadi ada bagian kelopak mata yang bagian atas ini seperti ada dagingnya tebal seperti itu, jadi mata itu terlihat sayu. Nah itu jadi satu penilaian. Jadi kepala yang setengah lingkaran, dagu, bibir yang tebal, mulut yang tebal dengan variasi nyatem, dan mata yang sayu. Nah itu menjadi satu keserasian, satu poin. Oke itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tanduk teman-teman. Jadi tanduk ini, jadi yang dinilai pada tanduk ini adalah tanduk yang tidak menancap ke kepala seperti ini, tidak menancap ke kepala, dia pipih dan melingkar ke samping mengarah ke depan. Nah ini untuk tanduk ini biasanya teman-teman peternak itu bisa atau harus dirawat dari kecil, harus rajin dikikis dari kecil agar dia bisa pipih dan melingkar ke samping mengarah ke depan nih teman-teman. Dan untuk tanduk ini, khusus untuk tanduk ini bisa kita amplas supaya dia halus, dan biasanya untuk
H-3, H-2 sebelum kontes itu, atau malah di hari hanya kontes, kita kasih semir agar mengkilat. Nah, itu yang kedua, tanduk. Lalu masuk yang ke poin ketiga. Poin ketiga itu ada di kuping, teman-teman. Kuping kambing kontes yang diharapkan itu adalah kuping yang panjang dan lebar. Nah, selain panjang dan lebar itu dia harus rapi, teman-teman. Jadi kanan dan kiri simetris seperti ini. Kanan kiri simetris. Lalu dia diharapkan lurus, tidak bergelombang. Nah, kalau ini kan masih bergelombang. Nah, ini diharapkan lurus, tidak bergelombang, dan halus. Jadi teman-teman bisa pegang seperti ini. Jadi kalau kuping kambing yang halus itu dia berasa di tangan seperti ini. Nah, selain itu panjang, lebar, halus. Ada beberapa kasus kambing yang ininya lancip, teman-teman, ujungnya lancip. Nah, diharapkan kambing yang bagus itu, atau kambing yang untuk kontes itu sesuai kriteria itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia tidak lancip, tapi seperti kotak, setengah kotak. Oke, itu udah 3 poin ya. 1, 2, 3. Baru kita lanjut ke yang keempat. Keempat itu adalah leher, teman-teman. Jadi leher kambing seperti apa yang diharapkan. Jadi leher yang panjang, berisi, dan dihiasi oleh gelambir. Nah, gelambir itu ini, teman-teman. Nah, jadi kambing kontes itu harus memiliki leher yang seperti ini, gemuk, berisi, sekel, dan dihiasi oleh gelambir. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4. Baru kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu kita masuk dari bagian bawah, yaitu kaki. Jadi kaki, untuk bagian kaki ini, kaki itu diharapkan tegak, lurus, kokoh, dan dihiasi atau divariasi dengan kuku yang kokoh juga. Nah, ini juga, teman-teman, untuk perawatan kaki ini kita harus rajin untuk memotong kukunya, karena untuk beberapa kasus kuku kambing yang tidak kita potong dengan rutin, dia akan menyebabkan kaki kambing itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia harusnya seperti ini. Jadi kalau dia kukunya tidak rapi, menjadi tapakannya ini, jadi kambing itu seperti ini, teman-teman. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ketendang oleh kambing. Jadi ada beberapa kasus kambing itu seperti ini. Dia harusnya kan seperti ini. Jadi dia seperti ini. Kalau kuku itu tidak kita potong dengan rutin. Nah, itu dapat mengurangi nilai. Itu untuk bagian kaki depan. Jadi dia harus kokoh seperti ini, tegak, dengan tulangan yang besar, teman-teman. Oke, itu tadi sudah poin yang ke-5. Kita lanjut ke poin yang ke-6, itu di bagian testis pada kambing jantan atau ambing puting pada kambing betina. Untuk kambing jantan diharapkan testis itu berbentuk W, jadi terlihat kokoh, terlihat menggantung. Tidak ada beberapa kasus kambing yang ininya terlalu panjang, jadi tidak enak dipandang. Nah, ini seperti ini, dia membentuk W, teman-teman, dengan dua apa namanya, kita bilang testisnya itu dua telurnya itu ada dua, membentuk huruf W dan berwarna hitam. Nah, untuk beberapa kasus mungkin yang tidak seperti itu ada pengurangan nilai. Kalau untuk yang betina itu diharapkan ada ambing dengan kapuran yang bagus, ambing yang besar, kapuran yang bagus. Beberapa kasus puting itu ada yang bercabang, itu nanti akan dapat penilaian kurang. Jadi yang diharapkan adalah puting 2 yang normal, tidak bercabang. Oke, itu udah untuk poin yang ke-6. Lanjut kita poin yang ke-7. Poin yang ke-7 itu ada pada rewos, teman-teman. Nah, rewas yang diharapkan di sini pada kambing kontes adalah rewas yang panjang, bersih, terawat. Nah, ini karena ini kambing masih
kelas D. Untuk kambing yang sudah rampas atau di kelas B atau A itu rewos itu biasanya untuk kambing-kambing kontes itu dia seperti androk. Jadi sangat indah untuk dinilai. Oke, itu tadi sudah poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8 sekarang. Yang ke-8 adalah ekor. Nah, ekor kambing yang diharapkan itu adalah ekor seperti tupai, atau teman-teman biasanya bilang ekor dor. Jadi diharapkan itu ekor seperti ini, teman-teman. Lurus, nah tegak seperti ini, dan dihiasi dengan variasi bulu yang lebat. Bulu yang lebat di ekor. Beberapa kambing-kambing kontes biasanya bulu ekor itu menyatu sama rewos untuk yang di kelas B atau kelas A. Jadi luar biasa indahnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang ke-9. Nah, untuk yang ke-9 ini ada pada postur kambing. Nah, postur kambing seperti apa yang diharapkan? Jadi postur kambing ini kita lihat kambing itu kalau teman-teman beberapa ini mendengar yang katanya long sasis atau body yang panjang, jadi diharapkan postur yang bagus itu adalah postur yang panjang, tinggi badan kambing itu dilihat serasi, dan yang paling krusial itu biasanya pada bagian apa ini, punggung kambing itu diharapkan rata. Nah, kalau ini kan masih agak berdengkok ini, jadi diharapkan itu kambing itu rata seperti ini, teman-teman. Rata, jadi posturnya itu bagus. Jadi tinggi kambing, panjang kambing itu serasi, dadanya besar ya, postur itu banyak ya, dadanya juga terlihat besar seperti ini. Nah, selain itu dengan tulangan belakang yang besar juga, pantat terlihat besar. Nah, itu untuk poin yang ke-9. Baru kita masuk ke poin yang ke-10. Apa itu poin yang ke-10? Poin yang ke-10 adalah bulu, teman-teman. Jadi bulu kambing kontes yang diharapkan itu adalah seluruh bagian tubuh kambing yang seharusnya apa namanya ditumbuhi bulu itu tumbuh dengan bagus, lebat. Kalau yang driwul, kalau yang panjang-panjang mengkilap dan tidak rontok, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi diharapkan tidak ada skabies atau penyakit-penyakit kulit yang menyebabkan dapat mengurangi penilaian pada bulu. Oke, itu dia tadi, teman-teman. Jadi bulu itu diharapkan, itulah pentingnya kita memandikan kambing seminggu sekali. Kalau mau kontes mungkin bisa seminggu 2 kali. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sudah berapa poin itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, lanjut ke poin yang ke-11. Nah, poin yang ke-11 ini adalah poin di pola warna, teman-teman. Jadi pola warna itu kambing diharapkan memiliki perpaduan pola warna hitam atau hitam putih atau coklat atau merah ya, dengan putih yang membentuk pola yang bagus gitu, teman-teman. Tapi yang diharapkan dari pola warna ini sebenarnya yang diidam-idamkan yang menjadi warna favorit adalah dia separuh seperti ini, teman-teman, hitamnya. Jadi dari sini ke sini ini hitam sampai ke kepala, belakangnya putih. Nah, dengan dihiasi dengan mungkin ada variasi deker. Jadi di sini ini putih, sini di bagian dengkulnya hitam seperti itu. Jadi dengan pola warna yang indah gitu. Tapi ada beberapa kasus untuk kambing-kambing yang menang itu ya tidak seperti itu juga pola warnanya. Yang penting kita lihat pola warna itu serasi, indah dipandang lah. Tapi yang diharapkan itu ya ini setengah seperti ini ya, hitamnya. Oke, masuk ke poin yang terakhir, ke-12 itu adalah keserasian. Nah, dari poin keserasian ini kita harus melihat
keseluruhan kambing ini, mulai dari yang saya jelaskan di pertama tadi, kepala sampai ekor segala macam. Kalau kita lihat dari jarak pandang yang jauh, itu dilihat serasi kambing ini terlihat ganteng, terlihat cantik. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ada beberapa kasus itu kambing yang kepalanya bagus, pola warnanya masuk, tapi dia badannya pendek, dia tinggi badannya pendek. Nah, itu untuk poin postur sudah berkurang, poin keserasian sudah kurang gitu. Atau ada yang ya tidak sesuai, kepala sudah bagus, tahunya kakinya kecil, kepalanya atau kakinya sudah besar, kepala sudah bagus, ekornya turun atau ekornya tidak ada bulu. Jadi untuk poin keserasiannya itu kurang. Nah, oke teman-teman, itu sekilas atau gambaran secara umum apa saja yang dinilai di kontes kambing atau apa yang menyebabkan kambing-kambing itu menjadi mahal hingga ratusan juta. Tapi mungkin teman-teman ada yang mungkin ada teman-teman yang main ke kandang-kandang peternak lain atau teman-teman yang lain melihat tidak sesuai dengan apa yang 12 itu tadi, tapi kok harganya mahal. Nah, itu dia asiknya kita beternak kambing seni ini teman-teman. Jadi kalau peternak-peternak yang sudah berpengalaman itu biasanya mereka bisa untuk mengawinkan semisal dengan pejantan yang kepalanya bagus tadi, kepala bagus, mulutnya nyatem, nyadil, tapi kupingnya pendek. Jadi dia cari betina yang kupingnya bagus. Nah, itu nanti harapannya akan keluar anakan dengan kambing yang kepala kupingnya sempurna. Jadi untuk peternak, jadi ini untuk patokan ke peternak senior lah sebenarnya, itu yang bisa beli kambing harga 15-20 juta dengan kalau kita lihat speknya tidak sesuai dengan 12 kriteria tadi. Kenapa dia bisa berani ngambil seperti itu? Karena dia sudah ada gambaran, dia sudah ada manajemen genetik lah kalau saya bilang. Apa yang diharapkan nanti bisa anakannya, berharap pada anakannya, seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menjawab untuk tetangga-tetangga kita yang nanya apa sih yang dikontesin di kambing itu, apakah kambingnya diadu atau bagaimana. Nah, sedikitnya itulah materi-materi kambing atau organ luar kambing yang diharapkan memiliki nilai keindahan sehingga membuat kambing itu menjadi mahal, menjadi maskot untuk teman-teman peternak semua. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke SBS Etawa Lampung Channel. Maju terus peternakan Indonesia.